Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDI Negeri Sekarang, yang terhormat teman-teman guru SDI Negeri Sekarang, alhamdulillah kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk mengawali kegiatan ini, maka kita ucapkan bismillah dahulu untuk agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan atau berbagi pengalaman tentang budaya positif sebagai tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan. Ya, modul 1 saya mempelajari tentang ada 4 tugas. Pada modul 1.1 saya belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3 isi guru penggerak, dan pada modul 1.4 itu adalah budaya positif. Tujuan akhir dari modul ini adalah profil pelajar Pancasila, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang Bismillah, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebelum kita memulai diseminasi ini, ada beberapa pertanyaan setuju atau tidak setuju menurut teman-teman semua. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Maka kita lihat dari modul ini. Yang pertama itu adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa Sungtulodo, ing madya Manakarsa, Muri Handayani. Yang kedua, guru sebagai pamong menuntun. Jadi tugas itu adalah menuntun. Jadi guru itu ibarat seorang petani yang hanya merawat tanaman-tanaman agar tumbuh subur, memberantas hama-hama. Nah, kita tidak dapat mengubah padi menjadi tumbuh sebagai jagung. Seperti itu juga murid-murid dilahirkan dengan keunikan sendiri dan dengan potensinya masing-masing. Yang ketiga itu adalah kodrat anak. Kodrat anak itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi dalam menuntun anak kita harus mengikuti arus zaman anak. Jadi tidak sama dengan zaman kita dahulu dididik oleh guru kita. Nah, anak sekarang itu lebih ke kemajuan teknologi, maka kita harus memfasilitasi anak tersebut. Yang ketiga ada asas PIKON, yaitu ada kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang kelima itu adalah berpihak pada murid. Jadi kita harus melayani murid, memenuhi kebutuhannya. Anak bukan tabula
berhenti. Jadi budaya positif di sekolah itu harus sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam membangun budaya positif harus mengutamakan murid dan memandang kebutuhan murid. Jadi budaya positif dapat menumbuhkan nilai kebajikan universal. Untuk nomor 1.2 itu ada nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajar, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Dalam membangun budaya positif di sekolah, seorang pendidik harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, mampu berkolaborasi dalam membangun ekosistem pendidikan, mewujudkan visi yang berlandaskan nilai kebajikan universal. Visi guru penggerak, seperti yang saya sampaikan kemarin, dalam membangun budaya positif untuk melakukan suatu perubahan diperlukan suatu visi yang tepat dan langkah yang konkret yang tercermin dalam nilai dan peran guru penggerak. Visi dapat terwujud jika berkolaborasi dengan seluruh komponen, yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan pemangku kepentingan. Jadi seluruh ekosistem sekolah harus terlibat dalam perubahan tersebut. Nah, untuk menyusun visi, kita dapat menggunakan tahapan kerja. Tahapan kerja itu adalah yang pertama, yang pertama itu adalah buat pertanyaan. Terus yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, bermimpi. Yang keempat, jabatan rencana. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Topik-topik yang kita pelajari dalam budaya positif, yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga itu adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima itu adalah restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Sebelum masuk ke materi budaya positif, mari kita melakukan permainan terlebih dahulu. Ada permainan kepala tangan, ada A dan B. Jadi ada yang berperan sebagai si A dan si B. Nah, permainan ini dilakukan secara berpasangan. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letak
perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama itu adalah ilusi guru bisa mengontrol murid. Jadi ilusi itu berarti bukan sebuah kenyataan. Bagi kita itu menganggap bisa mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Tapi nyatanya murid itu memberikan kendali kita untuk bisa mengontrol. Jadi dia menyerahkan dirinya. Yang kedua itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal setiap anak itu memiliki keunikannya sendiri, memiliki potensinya sendiri. Kita kadang sebagai orang dewasa itu memaksa anak untuk melakukan yang kita inginkan. Ya, menurut teori kontrol Dr. William, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti dalam sebuah permainan tadi, yang bisa mengontrol untuk memberikan atau mempertahankan itu adalah diri kita sendiri. Jadi makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Berdasarkan teori motivasi itu ada teori motivasi ekstrinsik dan teori motivasi intrinsik. Jadi kalau ekstrinsik itu adalah teori motivasi dari luar. Jadi semua perilaku ketika untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan itu berarti dia melakukan sesuatu karena dari motivasi dari luar, yaitu untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan. Terus yang ketiga itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Itu merupakan motivasi dari diri, dari dalam diri atau motivasi intrinsik, yaitu mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk mempraktekannya itu dengan menggunakan keyakinan kelas. Terus yang ketiga itu adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Yaitu ada 5 posisi kontrol yang akan kita bahas nanti. Yaitu nanti ada yang pertama itu adalah posisi penghukum, yang kedua itu membuat rasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat posisi sebagai pemantau, dan yang kelima itu adalah posisi sebagai manajer. Dalam posisi sebagai manajer, dalam menyelesaikan masalah itu menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu ada validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Terus ada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha untuk menemukan dengan orang lain yang tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nah, apa makna disiplin itu? Jadi makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya itu belajar. Makna asalnya itu berasal dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Dengan
guna menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku. Jadi, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu berarti adalah dia merasa tidak nyaman. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu akan merupakan motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Jadi, kita menganggap bahwa memberikan penghargaan itu adalah untuk memberikan motivasi kepada murid. Tapi bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta dan membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang yang berarti dia akan melakukan sesuatu ketika mendapat imbalan. Ketika dia tidak mendapatkan imbalan, dia akan merasa kecewa. Terus yang kedua itu adalah penghargaan yang menghukum. Jadi hukuman itu sebagai penghargaan yang menghukum. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Dia akan melakukan sesuatu karena ada imbalan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Jadi ketika kita tidak ada yang memberikan penghargaan, maka itu nanti akan membuat yang lainnya merasa iri. Dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Penghargaan itu dapat mematikan kreativitas. Jadi dia itu hanya melihat nanti itu akan mendapatkan penghargaan. Jadi dia itu akan melakukan sesuatu apapun untuk melakukan penghargaan tersebut walaupun dengan cara yang tidak baik. Itu dapat mematikan kreativitas. Penghargaan itu dapat mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dia hanya melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Untuk program kebajikan atau apresiasi, jadi dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Jadi pengakuan secara khusus maksudnya dia itu baik dalam hal apanya. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Ini untuk menghindari rasa iri. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses, bukan orangnya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contohnya, jika dengan kata-kata kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi beri pengakuan secara khusus. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Berarti kan bukan hasil akhirnya, tapi sebuah prosesnya. Terima kasih untuk
rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di depan. Kita membedakan itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi kata terlambat ke sekolah. Itu berarti hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat belajar di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kira-kira ada yang berbeda. Ya kenapa kok lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat belajar di sekolah? Itu adalah hukuman, dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu adalah konsekuensi. Karena kalau dalam pelajaran PJOK itu kan dilakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi itu merupakan konsekuensi yang harus dilakukan karena dia terlambat 10 menit. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman itu akan membentuk kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Hukuman itu adalah sebuah paksaan. Kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep yang membuat anak untuk belajar. Konsekuensi yang baik untuk anak belajar. Hukuman itu menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi itu akan menyebabkan anak untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu menyebabkan anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Maka ada yang ketiga itu ada restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia apa yang akan mereka capai dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau hukuman, restitusi itu akan menggeser identitas mereka ke identitas sukses. Identitas gagal itu berupa hukuman. Kalau identitas sukses itu berupa konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Terus restitusi tadi menguangkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Dan hukuman itu korban itu mendapat keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban itu
dapat ganti. Hukuman murid yang tersakiti, kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, kalau restitusi itu masalah akan terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut pada sebuah hukuman, memerlukan monitoring yang seperti terus menerus dari guru. Itu adalah konsekuensi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya itu adalah sebuah restitusi. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Dari kedua poster tersebut, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, benar sekali yang kedua, karena keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan itu biasanya lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan universal. Pernyataan senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat surah pendapat dan meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kegiatan keyakinan kelas itu dapat menggunakan tabel T dan tabel Z. Jadi ada unsur hormat. Jadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan tidak milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan untuk mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Itu ada terdengar. Kalau terdengar dengar satu orang yang berbicara, yuk saya bantu, itu kan berarti terdengar. Kalau terlihat itu senantiasa berbuat baik, berperilaku, itu berarti tersenyum ramah, itu berarti berperilaku. Hormat itu berarti tampak seperti atau tidak tampak seperti, itu dapat kita buat keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Tidak tampak seperti berarti sering hadir terlambat. Terus menyapa teman dan guru setiap hari. Kalau tidak tampak berarti tak acuh kepada teman dan guru. Jadi itu adalah lawannya. Terus bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Terus tampak seperti tidak mendengarkan guru dan juga tak acuh. Tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Peraturan itu dapat dibuat menjadi keyakinan kelas. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau dibuat menjadi keyakinan kelas itu berarti menggunakan rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau dalam keyakinan kelas itu berarti secara bahasanya secara universal itu adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti itu adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi menghormati guru yang sudah hadir. Dilarang melakukan kekerasan. Itu kalau dalam keyakinan kelas itu adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, itu berarti kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu berarti dalam keyakinan kelas itu bahasanya keselamatan, keamanan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu adalah bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Ada sebuah pertanyaan, Ibu Amba, guru wali kelas 2A di SD Pritas yang kebingungan menghadapi ulang salah satu muridnya, Doni. Beberapa anak mengeluhkan Doni meminta bekal makan siang mereka secara paksa. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Berarti itu kan apa kira-kira? Karena kebutuhan yang mana yang belum terpenuhi? Meminta bekal makan siang secara paksa, kira-kira kebutuhan mana yang belum terpenuhi? Bisa kelimanya, tergantung jawaban dari Doni. Kalau kebutuhan hidup itu berarti kesehatan, rumah dan makan itu masuk kebutuhan hidup. Jika tadi Doni menjawab karena lapar tidak dibawakan bekal dengan ibunya oleh ibunya, itu berarti kebutuhan hidup. Terus kalau kasih sayang, keinginan tetap terhubung dengan orang lain, dia senang ketika temannya melapor kepada guru. Terus dia akan mendapat perhatian orang tuanya, itu berarti Doni kekurangan kasih sayang. Bisa juga karena penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Jika Doni ditanya, misalnya kenapa kok meminta bekal temannya, karena dia senang temannya merasa akur, itu berarti penguasaan. Keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ketika namanya takut itu dia merasa senang. Terus kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi ketika Doni ditanya kenapa kok meminta bekal temannya, karena bosan dengan bekal ibunya, hanya dibawakan mie instan saja, itu berarti menginginkan pilihan perlu banyak. Jadi dia perlu banyak pilihan dari bekalnya. Jadi menginginkan pilihan perlu banyak juga, suka mencoba. Kalau kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi ketika Doni ditanya kenapa kok meminta bekal temannya, karena iseng, berarti dia kebutuhan akan kesenangan yang kurang. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada 5 posisi kontrol. Ada posisi penghukum, pembuat kesalahan, orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contohnya menghenti atau menunjuk-nunjuk, menyindir itu merupakan posisi penghukum. Guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, itu berarti penghukum. Terus memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, itu berarti hasilnya akan hasil anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, itu hasil dari posisi kita sebagai penghukum. Terus nanti biasanya murid itu juga akan berkata biarkan saja, nanti sudah marah lagi. Itu salah ya, sama seperti saya. Dampaknya murid akan mengulangi kesalahan. Terus pembuat merasa bersalah, ibu merasa kecewa. Kamu sudah tahu, jelas sekali menyatakan ibu stres, itu bisa membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga itu ada posisi sebagai teman. Jadi guru itu akan membuat alasan-alasan untuk muridnya.
Jadi biasanya guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ingat ibu pernah bantu loh. Nah, itu akan menyebabkan murid itu merasa ketergantungan. Jadi murid itu akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ketika dia tidak mendapat perhatian guru, maka dia akan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya, ternyata begitu ya. Itu. Nah, dampaknya bagi murid itu menjadi lemah, tidak mandiri dan bergantung pada guru. Dan yang keempat itu adalah posisi pemantau. Jadi guru itu akan menghitung dan mengukur, jadi akan berbuat berdasarkan data. Guru akan berkata biasanya kalau murid melakukan melanggar peraturan, kita akan berkata apa peraturannya. Nah, hasilnya itu akan menyelesaikan diri bila diawasi di dunia berkualitas. Nah, murid akan berkata berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu adalah posisi pemantau. Dampaknya pada murid itu menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Terus ada posisi manajer. Nah, kita itu sebagai pendidik itu tujuan akhir kita itu menjadi posisi manajer. Jadi guru itu akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Contohnya, apa yang kita yakini itu berarti berdasarkan keyakinan kelas. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya itu akan menguatkan pribadi. Jadi anak bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid itu akan mengatakan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan ini. Nah, dampak pada murid itu akan mengevaluasi diri bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya. Jadi ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Maka itu biasanya dikatakan orang untuk posisi membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu posisi sebagai penghukum. Terus ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Maka itu akan dikatakan guru sebagai posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu berarti posisi sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu biasanya dikatakan oleh guru yang posisi sebagai manajer. Kamu selalu yang paling akhir. Itu biasanya adalah guru posisi sebagai penghukum. Ya, dilihat dari ekspresinya, biasanya seorang penghukum itu nada suaranya tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Kalau posisi sebagai pembuat merasa bersalah, itu nada suaranya halus, memelas, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Kalau posisi sebagai teman, itu ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada anak, mata, dan senyum jenaka. Kalau posisi sebagai pemantau, itu biasanya suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Kalau posisi sebagai manajer, itu nada suaranya tulus dan tidak kaku. Nah, kita sebagai seorang pendidik itu bergerak antara peraturan pemantau atau kepada manajer. Nah, yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi biasanya guru akan mengatakan setiap orang pasti pernah merasa bersalah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus tahap kedua itu adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa
menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada yang sempurna. Validasi kebutuhan, jadi membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic, apakah itu power, freedom, love, belonging, fun, and survival. Biasanya guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus yang tahap terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Itu berarti pemantau atau manajer. Apa kamu ingin berbuat baik lagi? Berarti itu sebagai manajer. Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Itu berarti sebagai manajer. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat menjadi sikap yang lebih membantu? Itu berarti posisi sebagai manajer. Apa wajar membuat kesalahan? Itu berarti apa wajar membuat kesalahan? Berarti manajer. Peraturannya apa? Berarti kalau peraturan berarti pemantau. Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Itu berarti manajer. Apakah tugas kamu saat ini? Itu berarti pemantau. Hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari kegiatan ini? Apa yang teman-teman dapatkan? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Untuk hari ini sangat berterima kasih kepada calon guru penggerak yaitu Bu Ani. Dari kegiatan hari ini kita banyak sekali pelajaran yang dapat kita peroleh, terutama tentang bagaimana sikap kita, cara kita sebagai pendidik untuk menyikapi ketika ada masalah terhadap peserta didik kita dan bagaimana cara mengatasinya. Itu sangat penting sekali kita pelajari. Terima kasih untuk calon guru penggerak Bu Ani, dan semoga kedepannya kita sebagai pendidik bisa menerapkan sikap itu kepada para siswa kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Binti. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini? Perasaan untuk kegiatan ini ya kita senang ya karena dapat pembelajaran baru yang mungkin sebenarnya kita sudah biasa menerapkannya tapi kurang tepat saja dalam pelaksanaannya. Terima kasih Bu Lisa. Peran Amel seperti apakah yang telah saya lakukan selama ini? Ya, terima kasih. Ada pertanyaan, peran Amel seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini? Berarti ini kan pertanyaannya karena saya yang menjawab berarti tertuju kepada saya ya. Kalau saya sendiri
bisa dikatakan sebagai penghukum. Kenapa? Karena setiap saya menemukan kesalahan di kelas itu lebih cenderung memberikan hukuman. Jadi saya menjawabnya sebagai penghukum. Terima kasih. Sama dengan saya sebelum mempelajari modul ini. Saya akan menjadi amo yang seperti apakah setelah kegiatan ini? Saya akan menjadi amo yang seperti apakah setelah kegiatan ini? Banyak ilmu ya kita dapatkan hari ini. Saya akan menjadi amo. Kira-kira seperti apa ya? Sepertinya manajer. Ya, walaupun sama ya seperti teman-teman rekan-rekan guru semuanya, sebelum mempelajari materi ini kita mungkin bervariasi dalam mengatasi anak-anak didik kita. Ya, untuk setelah ini kira-kira ya akan menjadi manajer. Tentunya kita semua berusaha ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua atas kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pertama, pada istirahat, Alfian dan kakak bermain sepak bola di lapangan. Saat bermain sepak bola, mereka mengarahkan ke atap seng yang terletak di sebelah kantin. Mereka tampak senang ketika bola mengenai atap seng dan menimbulkan suara berisik. Guru piket menegur mereka dan melaporkan kepada wali kelasnya. Baiklah, kalian masih melakukan itu pasti seru ya kalian bermain sepak bola dan mendengar suara sendang berisik. Iya, Bu. Baiklah, mari sekarang kita bicarakan keyakinan kelas kita. Dari keyakinan kelas kita, apa yang belum kalian tunjukkan? Ketika kalian bermain sepak bola dan mendengar suara sendang berisik, pasti kalian merasa senang. Ini menurut saya ada daya lain yang membuat kalian senang. Ya, Bu. Marilah kita menghindarkan keyakinan kelas kita dan bersilaturahmi kalau bermain sepak bola. Baik lagi ya. Ya, Bu. Ya, aku belum bisa sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ansari dari kelas 4. Saya menyadari telah melanggar kesepakatan kelas kita. Kami berjanji akan bermain sepak bola dengan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Agung dan Hilmi setelah olahraga menyemprotkan minyak wangi ke botol air minum yang biasa diminum teman-temannya. Saat istirahat, Bu Ani sebagai wali kelas mendapat laporan bahwa Nia merasa pusing, mual, dan lemas karena meminum air tersebut. Setelah dikonfirmasi kepada Agung dan Hilmi, mereka berdua iseng dan menyesal karena tidak menyangka dapat menyebabkan Nia sampai masuk rumah sakit. Bu Ani menjelaskan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Hal tersebut adalah manusiawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ini Agung, apa kalian tahu yang pada di sini? Iya, Bu. Benar. Ini dapat laporan dari teman kalian. Nia minta-minta setelah pelajaran olahraga. Apa yang terjadi? Airnya yang biasanya diminum bersama dikasih minyak wangi. Kalian
satu sama lain. Baiklah, kalian sudah mengingat keyakinan kelas kita. Bagaimana cara kalian menghadapi permasalahan ini? Kami akan mengucapkan menjawab. Baiklah, sekarang kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Yasnam. Nama saya Ilmi kelas 6. Terima kasih Bu Ali atas diskusinya dan pengertiannya. Kami menyadari atas kesalahan kami dan kami akan lebih hati-hati saat bercanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan. Kalau dibuatkan ada peraturan, ada tata tertib, dan itu adalah sebuah keyakinan. Karena kan semua sudah ada, maka di kelas kita juga harus membuat sebuah keyakinan. Keyakinan itu berdasarkan dari kesepakatan kita. Jadi kalian itu ingin kelas ini bagaimana? Jadi harus yang kalian yakini dari kesepakatan kita itu untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nanti banyak akan membagikan stiker atau post-it. Kalian bisa tulis satu orang satu.
baik satu sama lain. Terus yang ketiga adalah menjaga kebersihan kelas. Terus yang keempat itu adalah menjaga fasilitas sekolah. Terus selanjutnya adalah berteman dengan semua orang. Maka di sini kalian sudah sepakat? Kalau sudah sepakat, maka